Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semua, perkenalkan nama saya Pungki Kirana Murti dengan NIM 250803300071. Saya dari kelas B, program studi pendidikan administrasi perkantoran. Di sini saya akan menampilkan video saya yang berisi tentang pemaparan materi mata kuliah Pancasila dengan tema Pancasila sebagai nilai moral dan etika anak muda di ruang digital. Atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Ku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Selamat datang di Realitas 2025. Kita, generasi muda, hidup di antara dua dunia, yaitu dunia nyata dengan kemacetan tatap muka dan tugas kuliah, serta dunia maya yang tanpa batas penuh informasi dan dilema etika. Kita menghafal Pancasila, tapi apakah kita menggunakannya? Di era cancel culture, flexing, dan hoax, nilai-nilai Pancasila seringkali terasa seperti aplikasi background yang terabaikan, menghabiskan memori tanpa pernah dibuka. Kita perlu upgrade. Pancasila bukanlah sekedar ideologi negara, melainkan sistem etika nasional, yaitu sebuah framework moral yang memandu kita mengambil keputusan, dari memilih postingan hingga memilih pemimpin. Nilai filosofis Pancasila mengukur moral kita, menerapkan etikanya dalam dilema sehari-hari, dan memberikan penerapan konkret di platform digital. Kita mulai dengan fondasinya, yaitu adalah nilai luhur. Selanjutnya, nilai filosofis dan moral Pancasila. Sila pertama dan sila kedua, yaitu nilai transendental dan humanisme universal. Nilai intinya yakni tanggung jawab ilahi dan martabat manusia. Moralitas Pancasila dimulai dengan kesadaran bahwa kita adalah makhluk bertuhan, yang berarti kita tidak berhak merampas martabat sesama manusia. Lalu sila ketiga. Sila ini memiliki nilai integrasi dan solidaritas. Nilai intinya adalah paham Bhinneka Tunggal Ika. Moralitasnya menuntut kita untuk keluar dari ego identitas dan berinvestasi pada persatuan kolektif. Contohnya menggunakan bahasa yang inklusif baik di kampus maupun di kolom komentar. Menghindari labeling atau stereotip berbasis daerah. Selanjutnya, sila keempat dan sila kelima berisi nilai yang berarti demokrasi, beradab, dan pemerataan.
Moralitasnya menuntut kejujuran intelektual dalam berpendapat dan kepekaan terhadap ketidaksetaraan. Contohnya, dalam debat kita tidak boleh menyerang lawan bicara atau ad hominem, karena itu melanggar etika sila keempat. Dalam pembagian privilege atau networking, kita harus memastikan prosesnya adil dan sesuai pada paham sila kelima. Perlu diketahui, moral adalah prinsip batiniah, yaitu benar atau salah. Sementara etika adalah aplikasi moral dalam tindakan. Pancasila memberikan kita sistem etika atau kode etik untuk berperilaku. Ketika kita jujur dalam ujian, itu adalah moralitas sila kedua. Ketika kita menggunakan AI secara bertanggung jawab dalam tugas kuliah, itu adalah etika terapan nilai sila kelima. Selanjutnya adalah penerapan etika Pancasila dalam dilema anak muda. Poin pertama adalah toleransi dan kampus inklusif. Etika sila pertama ini menuntut moderasi beragama, yaitu menghindari sikap ekstrim. Penerapannya adalah ketika ada acara keagamaan di kampus, etikanya adalah menghargai ruang dengan tidak mengganggu atau mengeluarkan lelucon yang merendahkan, bahkan di private chat sekalipun. Etika sila kedua juga menuntut anti-diskriminasi. Artinya tidak membuli atau mengucilkan teman berdasarkan latar belakang atau status sosial. Poin kedua yaitu beradab di jalan dan ruang publik. Etika sila kedua ini juga berlaku di jalanan. Moralitas kita teruji saat macet. Contohnya, tidak memotong antrean di kantin atau jalan raya. Memberikan kursi prioritas di transportasi umum. Ini bukan hanya aturan, melainkan etika kemanusiaan yang kecil namun berdampak yang besar. Selanjutnya adalah etika sila ketiga dan keempat, era digital dan demokrasi. Poin ketiga yaitu etika digital dan persatuan. Sila ketiga adalah filter hoaks kita. Contohnya, sebelum share berita, etika kita adalah verifikasi, yaitu check and recheck. Demi menjaga keutuhan pikiran kolektif, etika ini menuntut literasi digital sebagai bentuk bela negara modern, tidak memprovokasi konflik sara di kolom komentar. Poin keempat adalah etika berdemokrasi dan suara mahasiswa. Sila keempat ini menuntut musyawarah. Contohnya pada saat pemilu, etika kita adalah memilih berdasarkan hikmat, bukan trending topik atau endorsement artis. Dalam organisasi, kita harus menghormati proses diskusi, meskipun pendapat kita kalah. Etika ini menuntut tanggung jawab atas setiap suara yang kita berikan, baik di TPS maupun di polling online. Selanjutnya adalah etika sila kelima, yaitu keadilan intelektual dan ekonomi. Poin kelima adalah keadilan intelektual atau anti plagiat. Sila kelima ini menuntut keadilan bagi semua, termasuk keadilan bagi karya intelektual. Contohnya, tidak ada plagiat dalam tugas etika sila kelima. Mengutip sumber dengan benar adalah akuntabilitas kita. Mencari keadilan bagi dosen yang ditipu dengan tugas AI instan adalah etika sila kelima. Poin keenam adalah keadilan ekonomi atau produk lokal. Sila kelima juga menuntut pemerataan kesejahteraan. Contohnya, sebagai anak muda, etika kita adalah mendukung ekonomi kerakyatan dengan membeli produk UMKM atau produk lokal Indonesia, alih-alih hanya produk brand global. Ini adalah aksi nyata mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya adalah refleksi akhir dan manifest etika.
Pancasila bukanlah pelajaran sejarah yang kita tinggalkan di bangku SMA. Ia adalah manifest etika kita. Ketika kita dihadapkan pada kebimbangan moral, tanyakan, apakah tindakan ini adil? Apakah ini memecah persatuan? Apakah ini merendahkan martabat manusia? Kita adalah agen perubahan. Kita memiliki power untuk mengubah feeds media sosial toksik menjadi ruang dialog beradab. Kita memiliki power untuk mengubah individualisme menjadi gotong royong digital. Mari kita jadikan personal value kita sejalan dengan national value. Mari kita ubah moral menjadi aksi etis. Dan mari kita buktikan bahwa di tangan generasi muda yang kritis dan cerdas, Pancasila tidak hanya relevan tetapi esensial untuk membangun peradaban Indonesia yang bermartabat. Different but still one. Harmonize differences. Strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.